Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Suci Ramadila. Saya Aulia Sabrina Siregar. Dan saya Cynthia Rahwani. Di sini kami akan menjelaskan tutorial pembuatan aplikasi absensi sederhana dengan menggunakan Visual Basic Studio 2010. Penasaran dengan videonya? Tonton sampai habis ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Sabrina Siregar. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tutorial pembuatan aplikasi sederhana dengan dua form berupa aplikasi absensi mahasiswa. Nah, adapun aplikasi yang kami gunakan untuk membuatnya adalah Microsoft Visual Studio 2010 Professional. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi ini, boleh di-download terlebih dahulu ya. Jadi pada tampilan awal ini, untuk memulai membuat aplikasi, teman-teman bisa klik New Project, kemudian pilih opsi Windows from Application, kemudian pada bagian bawah, ubah name sesuai dengan aplikasi yang akan dibuat, kemudian klik OK pada bagian bawah, maka akan ditampilkan form kosong seperti ini. Nah, pertama-tama teman-teman dapat memperbesar ukuran form sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu, kita bisa membuat desain login page ini dengan menambahkan tools atau elemen-elemen yang kita butuhkan dari menu toolbox yang berada di sebelah kiri. Teman-teman bisa perhatikan nih, ada banyak sekali tools yang bisa kita pilih dari toolbox ini. Contoh untuk halaman login page ini, saya akan memasukkan label, toolbox, checkbox, button, dan group box. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan percepat videonya ya. Baik, jadi setelah semua tools dimasukkan, kita bisa sesuaikan tata letaknya. Kemudian mengatur teks, font, warna, background dari bagian properties di sebelah kanan bawah. Di sini langsung saja saya akan menambahkan warna pada font ini agar tampilannya lebih menarik dengan cara mengklik bagian bingkai form, kemudian mengatur warna yang diinginkan di properties. Nah, di sini saya pilih warna biru dan tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengatur teks pada tools yang ada satu persatu. Contohnya, di sini kan masih tertulis label 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh bisa kita ganti keterangan teksnya menjadi judul atau keterangan username dan password dengan cara mengklik bagian yang ingin diubah, lalu tekan tombol strip atau garis miring pada keyboard, maka akan langsung terarahkan ke bagian properties untuk mengatur teks dari setiap tools yang ada. Nah, di sini saya sudah mengatur keterangan teks pada semua tools di form ini. Maka selanjutnya, kita bisa mengubah jenis dan ukuran font sesuai dengan yang kita inginkan melalui properties.
Nah, setelah jenis font dan ukurannya kita ubah, teman-teman bisa menyesuaikan tata letak elemen-elemen yang ada agar form ini terlihat lebih rapi. Baik, setelah jenis dan ukuran font diubah, selanjutnya saya ingin menambahkan background pada group box ini dengan cara mengklik bagian group box, kemudian pada properties, klik opsi background, kemudian import gambar atau icon yang diinginkan. Contoh di sini kami ingin mengambil logo Uinsu. Lalu klik buka pada bagian bawah. Oke. Dan jangan lupa pastikan posisi background diatur center. Kemudian otomatis gambarannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian agar tampilan form ini lebih menarik, kita bisa menambahkan warna pada button login dan cancel. Baik, sekian cara pembuatan login page dari aplikasi ini oleh saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cynthia Rahwani. Baik, saya Cynthia Rahwani. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan desain form kedua, yaitu menu utama. Baik, untuk menambahkan form baru, kita bisa mengklik atau memilih Add Windows Form, yang kemudian secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa menyesuaikan nama form, seperti contohnya yang saya buat, yaitu menu utama. Setelah itu kita bisa klik Add, maka akan muncul form baru bernama menu utama di project kita. Nah, form kosong ini bisa teman-teman sesuaikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, untuk mendesain form ini, teman-teman bisa menambahkan elemen-elemen yang dibutuhkan dari toolbox pada bagian kiri ini. Contoh pada menu utama ini, saya akan menambahkan beberapa tools seperti label, the time picker, text box, combo box, group box, button, dan list view, satu persatu daripada toolbox ini. Agar tidak terlalu lama, saya akan percepat penjelasannya. Di sini, saya sudah memasukkan semua tools yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita bisa mengatur tata letak desain serta keterangan teks, jenis, dan ukuran font pada properties di bagian kanan bawah.
Kemudian setelah itu, untuk menambahkan keterangan pilihan pada combo box, teman-teman silahkan klik tanda panah kecil di pojok kanan atas. Setelah itu, muncul keterangan seperti ini, kemudian klik edit items, kemudian masukkan items atau pilihan yang ingin ditampilkan di combo box. Kemudian, sama halnya dengan list view. Klik tanda panah di bagian atas, kemudian pilih edit columns. Setelah muncul kotak seperti ini, klik add. Kemudian pada kotak di sampingnya, ganti nama dan teks pada volume header sesuai dengan data yang kita inginkan. Contoh di sini saya buat menjadi tanggal. Kemudian untuk menambahkan kolom header berikutnya, teman-teman bisa lakukan seperti cara yang tadi. Setelah semua kolom headernya lengkap dimasukkan, kemudian klik OK. Lalu pada bagian ini, list view task, kita ganti view-nya menjadi details. Maka tampilan list view kita akan seperti ini. Dan kita bisa langsung menyesuaikan ukurannya. Baik, kemudian untuk membuat tampilan form ini lebih menarik, kita bisa menambahkan latar warna pada tools yang kita inginkan, dan juga gambar latar belakang pada form melalui properties. Jadi, secara keseluruhan di desain ini ada 5 label, yaitu untuk keterangan judul, tanggal, nama, NIM, dan juga kehadiran. Kemudian di sini juga ada satu the time picker untuk menginput tanggal otomatis, 2 text box untuk menginput nama dan NIM, 1 combo box untuk memilih status kehadiran, kemudian juga terdapat 1 group box yang di dalamnya terdapat 4 button yang berfungsi untuk memproses data, di mana button di sini ada button tambah, button edit, hapus, dan juga button keluar. Serta di sini juga ada 1 buah list view yang akan menjadi tempat data ditampilkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait cara pembuatan desain menu utama aplikasi ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman semua, saya Suci Rahmadila. Di sini saya akan menjelaskan bagian terpenting dari proses pembuatan aplikasi ini, yaitu pemrogramannya. Nah, kita akan membahas bagaimana caranya memasukkan coding sehingga aplikasi yang telah kita rancang ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Baik, di sini langsung saja saya akan jelaskan satu persatu untuk coding, baik itu pada bagian login page maupun menu utama. Terlebih dahulu, pertama sekali kita akan menuju ke desain login page. Nah, kalau kita lihat desainnya, ini cukup
sederhana ya, cukup sederhana dengan 2 text box untuk menginput username dan password. Kemudian di sini juga ada fitur checkbox untuk melihat password dan button login dan cancel. Mungkin dengan melihat desain ini saja kita sudah bisa membayangkan konsep dan logika dasar dari cara kerja halaman ini secara keseluruhan. Baik, sebagai gambaran awal supaya teman-teman bisa melihat bagaimana perbedaan sebelum dan setelah coding dimasukkan pada aplikasi ini, saya akan coba runningkan aplikasinya supaya kita bisa melihat perbedaannya seperti itu. Nah, untuk tampilan awal kita akan melihat halaman login seperti ini. Terdapat kursor yang sudah terfokus pada bagian text box. Nah, pada aplikasi ini di bagian text box itu sudah bisa kita input sesuatu ya berupa teks. Tetapi kekurangannya adalah button-button kemudian checkbox itu belum berfungsi sama sekali karena belum ada coding yang dimasukkan. Jadi nanti untuk di bagian password kita akan atur pada codingnya supaya dia otomatis tersembunyi dalam bentuk simbol. Kemudian juga checkbox ini nantinya akan bisa menampilkan password yang tersembunyi dalam bentuk simbol itu menjadi jelas ya, sesuai dengan karakter aslinya. Kemudian di sini button login, ketika diklik dia harus memverifikasi username dan password serta memberikan informasi kepada user bahwa username dan password itu sudah benar atau belum. Dan button cancel di sini ketika diklik harusnya bisa menutup jendela login page ini. Baik, langsung saja kita tutup aplikasinya. Langsung saja untuk memulai memasukkan coding, teman-teman bisa double klik pada bagian yang ingin di-coding. Sini saya akan double klik pada text box 2 yaitu untuk password. Nah, supaya password yang kita input itu otomatis tersembunyi, kita harus menginput ke dalam coding text box 2. Nah, di sini saya menamakan bagian text box password itu adalah text box 2. Jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan nama yang ada di properties ya. Use system password char sama dengan true. Nah, dengan coding yang seperti ini, maka password yang tadi kita input akan otomatis tersembunyi dalam bentuk simbol titik gitu ya. Nah, kita coba lihat perbedaannya pada bagian text box 2 password. Nah, ini sudah berhasil. Lanjut ke bagian yang kedua, kita kembali ke desain. Kemudian double klik pada checkbox. Jadi supaya password yang diinput ke dalam text box 2 tadi itu bisa ditampilkan atau dapat dilihat oleh user untuk memeriksa apakah passwordnya sudah betul atau belum, kita bisa membuat statement kondisional gitu ya. Jadi dalam pemrograman itu ada statement if dan then, yang mana logikanya itu adalah dalam hal ini kita ingin ketika checkbox itu dicentang maka yang terjadi adalah ini, dan jika tidak maka yang terjadi adalah ini, seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung masukkan if checkbox 1 dot checked. Jika checkbox 1 dicek atau dicentang, then maka yang terjadi adalah text box 2 atau text box untuk password itu use system password char sama dengan false atau kebalikan dari yang tadi. Jadi jika yang pertama itu kita buat tersembunyi, maka ketika checkbox dicentang di sini dia akan otomatis ditampilkan. Nah, kemudian jika sebaliknya, jika checkbox itu tidak dicentang, maka kita buat else text box 2 dot use system password char sama dengan true. Jadi kembali seperti bentuk awal coding yang pertama tadi, maka dia akan otomatis disembunyikan lagi. Mari kita lihat ya perbedaannya setelah kita masukkan coding yang tadi.
Di sini password otomatis tersembunyi, kemudian ketika saya centang dia ditampilkan, dan ketika diklik lagi maka akan otomatis tersembunyi kembali. Nah, berarti di sini kita tinggal masukkan coding pada bagian login dan cancel. Langsung saja double klik pada button login. Kemudian sama halnya seperti checkbox tadi, di sini kita juga akan menggunakan statement if dan then ya. Jadi di sini if jika text box 2 pertama sekali kita harus atur untuk kata kunci untuk text box 1 atau username. Jika text box 1 atau text box username, teks yang tertulis adalah tanda petik admin kelas, dan text box 2 dot text dan teks pada teks 2 sama dengan tanda petik tugas Pak L 2025. Then maka akan muncul message box show kurung, akan muncul message box berisi keterangan tanda petik login berhasil, koma, kemudian keterangan informasi. Kemudian saya juga akan menambahkan message box buttons OK dan message box icon information, tutup kurung. Nah, kemudian jika sebaliknya, jika user menginput username atau password yang salah, maka message box akan menunjukkan keterangan username atau password salah. Koma, kemudian keterangan peringatan, kemudian saya tambahkan message box buttons OK dan message box icon warning, tutup kurung. Nah, di sini untuk button klik sudah selesai. Selanjutnya kita langsung saja memasukkan coding untuk button cancel. Karena fungsi cancel itu adalah untuk menutup halaman login, maka teman-teman bisa masukkan me.close. Jadi dengan coding ini maka otomatis ketika user mengklik button cancel, halaman login atau jendela login page itu akan tertutup seperti itu. Me itu mendefinisikan halaman login itu sendiri, dan close adalah perintah untuk menutup jendela login. Nah, kemudian teman-teman, saya ingin menambahkan sedikit pada bagian private sub button 1 atau button login tadi, karena kita juga harus menambahkan bahwa setelah user menginput teks pada text box 1 atau text box username sama dengan admin kelas, dan teks pada text box 2 sama dengan tugas Pak L 2025, kemudian muncul message box login berhasil dan user mengklik OK, apa yang akan terjadi? Nah, setelah ini harus kita tambahkan, yaitu menu utama dot show. Jadi menu utama ditampilkan dan me halaman login ini sendiri akan disembunyikan atau hide. Baik, jadi secara keseluruhan ini adalah coding untuk login page. Teman-teman bisa terapkan untuk halaman login yang nantinya teman-teman buat. Baik, nah
sekarang kita akan jalankan aplikasi dan lihat cara kerjanya apakah sudah sesuai dengan fungsi yang kita harapkan. Nah, di sini kita akan lihat apakah coding yang tadi telah kita masukkan pada button login dan cancel sudah berfungsi dengan baik. Username admin kelas, ya, tugas Pak L 2025. Saya akan cek dulu tugas Pak L baik sudah benar. Nah, kita akan coba menginput username yang salah, misalnya admin kelas. Nah, kemudian kita klik login. Nah, inilah yang terjadi nantinya ketika user menginput username atau password yang salah, maka dia akan otomatis muncul message box seperti ini. Nah, kemudian jika diinput itu sesuai dengan kata kunci yang tadi telah kita atur di dalam coding, maka ketika user klik login akan muncul message box seperti ini, yaitu informasi login berhasil. Setelah itu klik OK, maka akan langsung diarahkan menuju menu utama seperti ini. Untuk tombol cancel, ketika kita klik juga langsung menutup jendela dari login page. Baik, berarti semuanya sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan memasukkan coding pada form yang kedua, yaitu menu utama. Nah, baik, di sini teman-teman bisa lihat bahwa menu utama ini cukup kompleks. Jadi ada lebih banyak komponen di dalamnya, sehingga juga kita membutuhkan coding yang lebih panjang daripada sebelumnya. Jadi di sini ada list view. Kita harus buat list view ini bisa menampilkan data yang sudah diinput pada text box, combo box, serta datetime picker di sampingnya, yang mana nanti kita akan menggunakan bantuan dari button ini untuk memproses data, kemudian disajikan di dalam list view. Baik teman-teman, di sini langsung saja kita double klik pada button tambah untuk mulai memasukkan coding. Jadi untuk mempersingkat durasi video, saya akan menyalin saja coding yang telah saya siapkan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menyalin dengan lengkap coding yang kita butuhkan untuk menu utama. Jadi di sini sudah ada coding untuk button 1, button 2, button 3, 4, dan list view. Nah, langsung saja saya akan jelaskan satu persatu untuk setiap private sub yang ada pada coding ini. Jadi pada private sub yang pertama, yaitu button 1 atau button tambah. Jadi secara fungsional, fungsi utama dari button tambah itu adalah untuk menambahkan data tentunya ke dalam list view. Namun kita harus buat pengondisian di sini dengan statement if, bahwa jika teks pada text box 1 sama dengan tanda petik kosong, atau teks pada text box 2 sama dengan kosong, dan teks pada combo box 1 sama dengan kosong, maka message box.show maka akan muncul message box peringatan harap isi semua data beserta message box buttons OK, kemudian message box icon warning. Jadi artinya jika ada input yang kosong, maka akan muncul pesan peringatan dalam bentuk message box harap isi semua data seperti itu. Dan kode selanjutnya tidak akan dijalankan karena langsung keluar dari prosedur dengan exit sub seperti ini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa perhatikan terdapat tulisan berwarna hijau di sini. Nah, untuk bagian ini teman-teman tidak perlu memasukkan ke dalam coding ya. Jadi ini hanya dalam bentuk komentar saja yang tidak berpengaruh pada aplikasi saat di running gitu. Baik, jadi pada baris pertama untuk membuat item baru untuk list view ini, maksud dari dim item as new list view item dalam kurung datetime picker 1.value.toString ini adalah bahwa kita akan membuat sebuah item baru untuk dimasukkan ke dalam list view seperti itu. Yang mana item ini akan berisi tanggal yang diambil dari datetime picker 1 dengan format tanggal, bulan, tahun seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya baris-baris ini item.subitem.add, kemudian dalam kurung textbox 1.text, sama halnya kemudian dengan baris selanjutnya textbox 2 dan combo box 1. Maksudnya adalah bahwa pada baris-baris ini kita menambahkan data tambahan ke dalam
item list view, yaitu text box 1 atau nama mahasiswa, text box 2 NIM mahasiswa, dan combo box 1 yaitu status kehadiran mahasiswa. Nah, selanjutnya menambahkan item ke dalam list view. Jadi list view 1.items.add buka kurung item. Jadi dengan coding ini maka item yang dibuat sebelumnya akan ditambahkan dan ditampilkan di dalam list view sebagai daftar absensi. Nah, kemudian di sini juga kita tambahkan coding untuk mengosongkan input setelah menambah data. Jadi begitu user mengklik button tambah, otomatis data-data yang telah diisi di bagian text box, kemudian pilihan yang telah dipilih di combo box akan hilang atau dibersihkan, sehingga user dapat menginput data yang baru. Nah, kemudian langsung saja kita ke bagian yang kedua, yaitu coding untuk private sub button 2, yaitu button edit. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masukkan kode berikut. If list view 1.selectedItems.count sama dengan 0, artinya jika tidak ada item yang dipilih pada list view, then maka messagebox.show akan muncul message box yang berisi peringatan silakan pilih data yang akan diedit, beserta message box buttons OK dan message box icon warning. Coding ini akan mengecek apakah tidak ada data yang dipilih dalam list view, karena fungsi dari button edit ini adalah untuk mengedit data yang sudah ada di dalam list view. Tapi sebelum bisa diedit, pengguna harus memilih dulu item yang ingin diubah. Kalau belum memilih, maka akan muncul peringatan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengambil indeks item yang dipilih, teman-teman bisa menuliskan kode berikut. Dim raw index as integer sama dengan list view 1.selected indices dalam kurung 0. Nah, baris coding ini akan menyimpan indeks baris dari item yang dipilih ke dalam variabel yang bernama raw index. Selanjutnya tentunya kita ingin button edit ini mengupdate data pada list view. Nah, teman-teman bisa memasukkan kode berikut di mana keempat baris kode ini nantinya akan mengganti isi data pada item yang dipilih sesuai dengan input baru yang dilakukan oleh user dari datetime picker 1, textbox 1, textbox 2, dan combo box 1. Nah, selanjutnya untuk button 3 atau button hapus, sini teman-teman bisa lihat untuk codingnya yaitu if list view 1.selectedItems.count lebih besar dari 0, then maka list view 1.items.remove at list view 1.selectedItems dalam kurung 0.index. Nah, artinya adalah jika ada item yang dipilih pada list view, maka item tersebut akan dihapus dari list view. Nah, kemudian jika tidak ada item yang dipilih, maka messagebox.show akan muncul message box yang berisi informasi peringatan pilih baris yang ingin dihapus, beserta message box buttons OK dan message box icon warning. Jadi secara keseluruhan untuk fungsi button hapus ini, ketika button hapus diklik, maka program ini, coding ini akan mengecek apakah ada item yang dipilih di list view. Kalau ada, maka baris yang dipilih akan dihapus, tapi kalau belum memilih, akan muncul peringatan pilih baris yang ingin dihapus. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan button edit sebelumnya, karena dia harus memilih item terlebih dahulu baru bisa melakukan pengeditan atau penghapusan data seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yaitu private sub button 4, yaitu button keluar. Nah, di sini codingnya cukup sederhana dan cara kerjanya pun sangat sederhana. Jadi di sini coding dari button keluar sangat sederhana, yaitu me.close, artinya ketika button keluar diklik, nantinya dia akan langsung otomatis menutup jendela aplikasi seperti itu. Nah, kemudian untuk private sub berikutnya yaitu untuk list view. Di sini teman-teman bisa lihat kode yang saya masukkan, yang mana fungsi dari kode ini akan aktif setiap kali user memilih baris pada list view. Ya kan, saat baris dipilih, data dari baris tersebut akan langsung ditampilkan kembali
ke bagian input form, tanggal ke data time picker, kemudian nama dan data lain ke text box, serta status kehadiran kembali ke combo box. Jadi coding ini akan sangat berpengaruh ya terhadap fungsi dari fitur edit data gitu. Karena dia akan mengembalikan data yang di-input sebelumnya ke bagian input form atau text box dan combo box serta data time picker, sehingga di situ user bisa langsung melakukan pengeditan. Selanjutnya dengan keseluruhan coding yang telah kita bahas satu persatu sebelumnya. Baik, di sini saya runningkan. Baik, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi, yaitu login page. Di sini kita bisa masukkan username, kemudian password sesuai dengan kata kunci yang telah kita masukkan di coding. Nah, kita bisa cek apakah sudah benar. Baik, sini ada sedikit. Nah, langsung klik login. Begitu muncul message box informasi login berhasil, kita bisa klik OK. Nah, kemudian kita akan langsung menuju menu utama. Di sini teman-teman bisa langsung melakukan penginputan data untuk nama, NIM, dan status kehadiran. Contoh di sini saya buat Suci Rahmadillah dengan NIM kemudian status kehadirannya, contoh di sini saya buat hadir. Kemudian kita akan lihat button tambah apakah sudah berfungsi. Baik, jadi di sini data yang saya input tadi sudah masuk di list view seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan coba lagi untuk data berikutnya. Kemudian untuk menggunakan button edit, teman-teman bisa memilih salah satu baris pada list view ya untuk mulai mengedit. Contoh di sini saya ingin mengganti keterangan kehadiran dari mahasiswi bernama Cynthia Rahwani. Saya pilih pada baris ini. Nah, maka dia akan otomatis muncul pada input form seperti ini. Data yang telah dimasukkan tadi akan muncul otomatis di sini dan kita bisa mulai melakukan pengeditan. Contoh di sini saya ubah alpha menjadi hadir. Kemudian klik edit, maka di sini status kehadirannya sudah berubah. Nah, kemudian bagaimana dengan button hapus? Nah, sama seperti button edit, teman-teman juga harus memilih baris yang ingin dihapus. Contohnya di sini saya ingin menghapus baris kedua. Kemudian klik hapus, maka data tadi akan otomatis terhapus. Dan yang terakhir, untuk button keluar, ini akan secara otomatis menutup aplikasi. Jadi ketika kita klik keluar, maka dia akan otomatis menutup aplikasi secara keseluruhan. Baik, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan terkait dengan tutorial pembuatan aplikasi absensi sederhana. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.